Pi Network Chat atau pengiriman pesan pada fitur pertemanan yang ada pada profil pengguna Pi Network di Pi Browser, hingga saat ini core team belum memperkenalkan secara detail kepada Pioneer semua. Halo sahabat Hirata Channel, apa kabar? Semoga video kali ini sampai kepada sahabat Hirata Channel dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Seperti pada narasi di awal, kita akan membahas sedikit mengenai fitur yang belum diperkenalkan oleh core team kepada Pioneer semua. Dan pastikan simak video ini hingga selesai. Dan sebelum kita mulai, halo sahabat Hirata Channel, jangan lupa di share, like, dan komen. Tentunya nyalakan lonceng notifikasi serta pemberitahuan, dan yang terpenting jangan lupa di subscribe. Ayo kita mulai. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada beberapa hari lalu, core team memberikan update mengenai profil pada Pi Browser, di mana dalam profil tersebut, kita juga dapat membagikan profil kepada pihak lainnya sehingga kita dapat menjalin pertemanan. Jika sudah melakukan pertemanan, pada profil teman yang sudah kita tambahkan, itu akan ada fungsi chat atau percakapan yang dapat kita lakukan antara pionir satu dan lainnya. Berbeda pada fitur chat sebelumnya yang harus dimoderasi untuk meningkatkan keamanan pada pesan grup, bukan pada pesan peer-to-peer. Pada fitur pesan di profil Pi Browser kali ini, dapat dilakukan secara langsung dengan personal. Tetapi dengan catatan, pertama, sudah terhubung atau berteman satu sama lain. Kedua, pesan yang dikirimkan perlu dilakukan deposit koin Pi dan biaya transaksi. Ketiga, menghindari pesan random dan penyebaran hoax dan pengguna yang tidak dikenal. Nah, dari catatan-catatan tersebut di atas, mari kita bahas berdasarkan tangkapan layar dari profil Pi Browser kita masing-masing ya. Silakan Anda menuju Pi Browser dan masuk ke profil Pi Anda dan klik pada bagian lihat teman. Itu untuk melihat daftar orang yang Anda kenal. Misalnya Bambang 5. Ini kita hanya ambil contoh random ya. Saat Anda mengklik bagian pesan, sebuah jendela baru itu akan muncul. Jika Bambang 5 sudah ada di daftar teman Anda, nama Bambang akan muncul secara otomatis. Jika tidak ada, Anda harus memasukkannya secara manual. Nah, pada bagian konten pesan, masukkan pesan yang diinginkan ke teman Anda. Ketika Anda mengklik mulai obrolan baru, sebuah jendela dengan pemberitahuan bahasa Inggris itu akan muncul, menginformasikan bahwa untuk mencegah spam, penipuan, dan permintaan yang tidak diinginkan dari pengirim, pengirim harus menyetor 0,21 Pi dan biaya jaringan 0,01 Pi. Jika kemudian pesan diterima oleh penerima, Pi Anda akan dikembalikan. Nah, begitulah kira-kira singkatnya. Ini memastikan bahwa hanya permintaan yang sah dan jujur yang dipertimbangkan. Fitur deposit 0,21 Pi dari dompet Anda akan diaktifkan setelah mengklik start untuk menyetor dan mengirim pesan. Ringkasan permintaan akan muncul. Sebagai contoh, satu dompet milik sistem atau milik kita dan jumlah totalnya adalah 22,77 Pi misalkan. Jika dompet Anda memiliki saldo yang cukup dan merupakan dompet MyNet, setelah mengirim pesan ke teman Anda, aplikasi akan menampilkan pemberitahuan pengiriman yang berhasil dan ringkasan 0,21 Pi adalah biaya deposit dan 0,01 Pi adalah biaya transaksi. Jika setelah mengirim pesan dan pesan sudah diterima, pesan deposit dan membayar biaya transaksi, saldo dompet Anda akan kembali menjadi 22,55 Pi dari 22,77 Pi di awal. Riwayat transaksi akan dengan jelas menunjukkan deposit 0,21 Pi dan biaya jaringan 0,01 Pi. Dan jika pesan diterima, maka saldo Pi awal Anda akan kembali. Nah, lalu bagaimana dari sisi penerima pesan? Like jika suka video ini, jangan lupa komen jika ada masukan. Subscribe bagi yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, sehingga pada saat kita membuat video terbaru, ada pemberitahuan kepada para sahabat Hirata Channel semua. Oke, mari kita lanjutkan kepada bagian si penerima pesan.
Selanjutnya untuk menerima pesan, pemberitahuan permintaan pesan itu akan muncul di layar. Atau akan ada pop-up pada saat Anda membuka PyBrowser di PyBrowser halaman Anda. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal, jika diterima, pengirim akan dapat mengirim pesan kepada Anda kapan saja. Ada 3 opsi. Pertama, memblokir pesan atau memblokir pengirim. Kedua, menolak permintaan pesan. Ketiga, menerimanya. Nah, tetapi ada catatan. 2 opsi pertama tadi yaitu memblokir pengirim, kedua menolak permintaan pesan, itu akan menyebabkan pengirim kehilangan deposit 0,21 pi jika sistem menganggap pesan tersebut tidak pantas. Akan tetapi, jika pesan diterima, pengirim akan dikembalikan deposit 0,21 pi dan kedua belah pihak dapat melanjutkan percakapan pengiriman pesan tanpa biaya tambahan apapun. Nah, singkatnya, fitur ini bertujuan untuk mengurangi spam dan penipuan di jejaring sosial Web 3.0. Itu mengingatkan kita untuk menyadari tindakan kita di jejaring sosial Web 3.0 ke depannya karena kita harus membayarnya. Deposit 0,21 pi adalah ukuran untuk melindungi komunitas PyNetwork ke depannya. Nah, mungkin fitur ini segera akan disampaikan oleh core team atau bahkan tidak sama sekali. Ini catatan ya. Tetapi fitur ini sudah ada pada profil PyBrowser PyNetwork semua dan pada fungsi pertemanan Pionir semua di profil. Nah, jika Pionir semua di sini memiliki banyak teman untuk mulai coba fitur ini, sehingga kedepannya komunikasi yang kita sampaikan itu memiliki biaya. Dengan catatan bahwa informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang benar dan valid. Sehingga nantinya koin Pi yang menjadi biaya transaksi tersebut akan dikembalikan kepada pengirim. Seperti yang kita sampaikan pada video sebelumnya, bahwa jika di sini para pioneer ingin berteman dan memiliki banyak teman, silahkan masukkan nama profil PyBrowser Pioneer semua di kolom komentar. Dan silahkan saling melakukan permintaan pertemanan sehingga kita banyak memiliki relasi pada PyNetwork chat ke depannya. Begitulah kira-kira video yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga info ini dapat menambah wawasan kita bersama dalam hal proyek PyNetwork, sehingga kita semua dapat memanfaatkan setiap fitur yang dibuat dalam proyek ini semaksimal mungkin. Selain daripada itu, untuk lebih dalam mengenai dunia Web 3.0 yang memang ingin disempurnakan dalam proyek ini. Akhir kata, terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan seperti biasa, goodbye, adios.